ngopi. Anak-anak bingung nih. Masih nggak nyangka ya? Iya, anak-anak bingung nih. Ini Omar tumben amat ya, biasanya dia paling rame ya kan, tuh ngerokok ngelepus aja. Gua cek lagi banking, iya benar 110. Banking nggak sih gua bilang iya. Gua masih belum kepikiran nih, gua ngomongnya gimana sama orang tua kan. Waduh. Gua bilang gua cek lagi sampai mungkin gua 5 apa 6 kali gua cek tuh banking tuh, tau nggak lo, gila. Kayak mimpi, bener-bener kayak mimpi. Oke, kita ngobrol yuk. Oke, wah, balik lagi bareng gua Ardi Sikisi Baskolor. Nah, kali ini tuh gua lagi datengin tempatnya teman Oi, teman Palsmania yang bisa dibilang unik ya. Kalau beberapa kemarin gua pernah datengin ada Raya, ada Maing. Kali ini tuh dia denger dia pernah jual motor harganya itu sampai ratusan juta. Gila. Motor King ini loh. Lu pasti pada tahu kan gue dimaksud siapa? Barang Arif King Priok nih dia nih. Assalamualaikum. Wih. Waalaikum. Gila. Apa kabar, Rip? Alhamdulillah. Ngopi dulu lah. Gimana situasi perkembangan pervalesan nih selama pandemi kita nih? Aduh, ya pales ya begitulah, paling mengharap Covid cepat selesai, bisa kumpul lagi ya kan. Kalau kangen pasti kangen banget lah. Kangen Bisa ya? paling kita cuma di apa, kawan-kawan Palsmania, kawan-kawan Oi paling cuma komunikasi di Facebook, di WhatsApp ya kan. Nongkrong juga udah jarang. Kangen banget ya pasti. Udah ya? kangen banget, pasti udah kangen banget lah. Nonton streaming Bang Iwan. Nonton streaming juga, gimana ya? Gue nonton streaming ya. Gua setel pakai sound system, tetap nggak dapet di sini. Nggak berasa. Nggak tahu, tetap nggak dapet. Tuh, walaupun streaming katanya, aduh udah nggak dapet lah. Pokoknya udah kangen banget sama konser, udah kangen silaturahminya, kangen sama musiknya, ya udah kangen lah pokoknya lah. Lu apalagi gua, Rip. Gua juga kangen jawabnya, Rip. Kangen jawabnya ya selalu. Nah, iya. Terus sebelum bahas Bang Iwan, gue mau nanya soal hobi lu nih yang terkenal sama teman-teman tuh. Apalagi nama lu udah Arif King Priok. Wah, gila. Coba, ini di belakang gue nih, Bray semuanya nih, guys tuh. Ini ada motor King nih yang gue denger nih harganya ratusan juta. Coba lu ceritain filosofinya gimana, Rip? Apa nih, Rip? Gimana ya? Awalnya gue hobi. King gue hobi. Gue dari sekolah, bokap gue udah pakai King. Gue pakai King, dan di saat gua kerja waktu itu ya bukan gua nggak kebeli ya, udah bisa nyari duit gitu ya. Motor-motor merek lain bukannya nggak kebeli, kredit pun bisa waktu itu kan. Cuman gua kenapa nggak tahu dari dulu senengnya King. Kenapa? Asalnya kan gua dagang handphone ya kan, dagang handphone nih. Oh iya. Gua dagang handphone nih. Kalau handphone gua dagang handphone dari tahun 99 gua dagang handphone. Oke. Suatu saat dari zaman Nokia jadul. Iya, Nokia jadul loh. Dulu kalau ada tali di sini baca Nokia udah keren banget kan dulu. Gua salah satu orang yang ngicipin lah duit di situ gitu. SIM cardnya masih gede-gede banget tuh ya. Masih gede-gede banget. Nggak ada voucher 10.000, apalagi goceng nggak ada. Voucher paling kecil 50.000 dulu. Cepet sama 50.000. Kasarannya orang beli SIM card aja berapa ratus. Udah berapa ratus ya, termasuk nomor gue yang sekarang nih. Gue waktu itu asli nih? Iya, dari dulu ini, dari tahun 99 nomor gue. Berapa digit berarti? 11 digit. Nah, gue nggak punya King tuh. Dari dulu emang nggak pernah, dan nggak pernah punya satu King. Selalu nggak 2, 3 gitu. Nggak punya King lah dari dulu. Suatu saat handphone Cina masuk nih. Gue goyang nih di toko gue gitu ya. Gue beli handphone Cina, belanja di salah satu agen 500.000. Tetangga gue jual handphone yang sama, merek yang sama, tipe yang sama, jual 480. Gue bingung. Lah, bisa begitu? Gue aja belanja gope. Lu aja belanja gope? Iya, dia jualnya 480. Modal dia berapa? Gue udah kehabisan akal dari itu. Akhirnya goyang dah gue dah. Lu kulik nggak? Belum lu kulik? Gue ngerasa itulah gue jeleknya ya. Gue ngerasa gue master di situ loh. Gila, dari tahun 99 sampai terakhir itu 2003 kalau nggak salah, 2003 apa 2004. 2014. Wih, udah berapa puluh tahun ya kan. Gue pikir, lu beli di mana gue pasti tahu lah agennya gitu. Karena gue ngerasa gue master lah di handphone gitu.
Akhirnya gue nyerah nih. Lu dari zaman lulus sekolah apa? Enggak. Belum. Gue udah lulus, setelah lulus. Baru gue main handphone ya. Nah, gue beli motor salah satu lurah nih daerah sini nih. Katanya ini motor apa lurah katanya. Gue beli deh waktu itu, gue beli kalau nggak salah 7 juta, komisi 1 juta, 8 juta gue beli. Ereking. Oke. Tapi lu udah main King tuh, Enggak, gue udah punya Ereking, tapi gue belum jualan Ereking. Oke. Di Spotlight nih motor nih. Spotlight dari baru di Spotlight sama dia. Sampai gue transaksi, sampai toko, gue kelupas nih Spotlight nih. Gue kelupas sama gue kan. Akhirnya 3 hari atau 4 hari kinclong lagi nih motor. Gue pakai deh, tek lewat keliling-keliling gitu kan. Dikejar-kejar orang terus. Bang, Erekingnya dijual nggak bang? Erekingnya dijual nggak bang? Diikutin orang terus. Akhirnya gue batuk lah ngucap. Ya kalau 20 juta sih gue jual, gue bilang begitu kan. Kalau 20 juta sih gue jual. 20 juta ya kan? Gue pikir lu aja beli? Iya, gue beli 8 juta. Gue beli 8 juta. Akhirnya kegoda gue 18 juta. Jadilah transaksi. Gue malam gue sambil tidur gue kayak, untungnya gede amat ya kata gue ya. Untung ceban lu ya kan. Akhirnya gue ya udahlah. Gue cari lagi deh Ereking. Gue iseng nyari lagi. Apa nih dunia Ereking? Ya udah kita main sosmed. Gue masuk ke grup-grup Facebook tuh. Ereking ada grup. Udah mulai ada sosmed Facebook ya. Udah ada ya. Itu udah belum lama, kejadian 2012 apa 2013 lah. Gue masuk ke sosmed, masuk lah gue. Akhirnya gue dapet lagi motor di daerah Margonda. Beli Ereking tahun 93, gue beli 11 juta. Laku lagi 17 juta. Gue bilang enak. Berarti lu dapet motor, langsung lu share gitu, lu bagi-bagi. Iya, gue langsung masuk ke grup, gue jual melalui media online lah. Ya apa aja, media online apa aja gue masuk. Tapi lu masih jualan? Masih jualan handphone. Masih jualan handphone. Masih jualan handphone tuh. Iya. Kenakan. Akhirnya ya gue seriusin. Dan gue tipe orang yang kalau udah terjun sesuatu gue seriusin, gak mau setengah-setengah. Akhirnya gue ngambil keputusan, handphone gue tinggal. Tutup konter handphone semuanya. Udah gue balik ke rumah ini. Wah udah isinya Ereking udah akhirnya. Sampai sekarang kasihkan gitu. Awal-awal cerita gue di Ereking ya kayak gitulah sampai sekarang. Nah, motor gue dikenal. Tapi lu udah langsung ikut klub-klub gitu apa gimana sih? Gue ada salah satu klub besar di sini ya di Jakarta ya. Salah satu klub besar Ereking. Waktu itu gue disuruh gabung, diajak lah sama kawan. Udah lu gabung klub gue aja. Gini ini klub tertua lah di Indonesia, nih klub tertua lah gitu kan. Ereking itu tua? Ereking maksudnya klub paling lama lah di Jakarta, di Indonesia, klub paling tua gitu. Nah, gue diajak, cuman gue ada kawan-kawan anak-anak ABG sini bilang, Bang Arif, lu kan punya modal di organisasi nih, ya kan, bikin aja lah kita barulah. Akhirnya gue sama kawan-kawan sini bikinlah namanya klub King Priok Family, King Priok Family gitu. Gue bikin 2016 gue bikin klub. Gitu akhirnya sampai sekarang 2016. Berarti baru udah 5 tahun nih, bentar lagi Maret 5 tahun gue mau ada acara. Biasanya kalau kita sebutnya anniversary. Biasanya ada pesta lah kayak dangdutan atau apa gitu, biasanya tiap tahun begitu. Cuman nggak tahu udah pandemi ini, kalau emang habis vaksin ini udah itu boleh bikin acara, keramaian, izin keramaian udah boleh, ya gue garap. Saya kira gitu. Terus ngomong-ngomong, ini nih di belakang gua bisa dibilang tadi lo sempat cerita ini paling ngeri lah ya, harganya ya. Bisa beli rumah second lo nih, motor nih belakang gua nih. Rumah second rumah second. Rumah second. Ya. Nah, gini nih. Coba. Apa ini motor Ereking tahun 83. Tahun 83. Warnanya putih asli. Oh, ini belum lu apa-apain? Warnanya putih asli. Warna putih itu Ereking paling langka di antara semuanya. Dan gua punya yang masih original cat. Gitu loh. Mata gua aja yang gue setiap hari di Ereking baru ngeliat ini yang masih utuh, masih original cat. Ini udah lumayan, udah puluhan juta tawarannya, cuman masih belum kegoda lah. Ini salah satu icon gua. Tadinya gua punya 2, yang merah sama yang putih. Yang merah, iya, gua sering lihat kan lu pakai yang merah ya. Yang merah udah jual karena kelepas. ada waktu itu ada nazar lah. Kalau itu gua mau jual. Yang merah kelepas berapa? Yang merah 110. Anjir, 110 berapa? Lu tau gak gue belinya berapa itu?
Beli berapa ya? Gue beli 17 juta. Anjir. Gila. 17 juta tuh belinya tuh. Jadi pengen ngopi. Gue pegang itu 5 tahun lebih. 5 tahun lebih. Dan itu 13 kali juara 1. Oh, ada kontes. Ada kontesnya. Nah, kontes Eric sendiri tuh apa? Penilaiannya ada beberapa kategori, ada yang orisinil bawaan, ada orisinil restorasi, ada kelas modifikasi gitu. Lu ikut yang orisinil? Gue yang orisinil bawaan. Juara 1. 13 kali juara 1. Kalau Jabodetabek udah gak ada lawan itu. Iya. Sampai gue akhirnya gue ujung-ujungnya sering jadi juri itu gara-gara motor itu juara mulu. Geblek. Terus tadi lu bilang yang motor merah itu katanya lu buat nazar. Iya itu. Sempet lu cerita sama gua lu bisa naikin orang tua lu umroh ya? Iya, alhamdulillah. Wah, gimana ceritanya? Itu ada perjalanan spiritual juga tuh. Ya ini mudah-mudahan bisa jadi inspirasi buat kawan-kawan ya. Kalau gua orangnya tipe orang yang memuliakan orang tua lah. Artinya harus lah. Iya. Pokoknya orang tua gua tuh belum ngucap aja udah gua kasih. Istilahnya sampai segitunya gua sama orang tua gitu loh. Bokap gua bukan maksudnya dulu sempat jaya lah gitu lah. Cuman mungkin Allah belum kasih hidayah kan. Ketika dia hijrah, nah dia kepengen banget nih. Setiap gua lagi bongkar mobil di sini, gua kalau itu kan ngumpet mobil sama bokap aja gua ya. Ngomongnya Mekah mulu gitu ya kan. Nah, gua anak pertama, cowok lagi kan gitu kan ya. Waduh, masa ya gua nggak bisa. Gua bukan yang nggak bisa waktu itu berangkatin umroh, cuman kan gue punya istri. Gua harus jaga perasaan dia juga ya kan. Bukan berarti istri gua nggak ngizinin, tapi nggak ke situ pikiran gua. Akhirnya gua ngomong sama istri gua, kalau misalkan motor merah ini jagoan gue sebutnya jagoan. Kalau jagoan gue ini laku, duitnya buat umroh ya. Gue bilang buat umroh bokap nyokap ya. Udah lu. Gue ngomong dulu sama Bokin. Akhirnya kata Bokin, iya. Gue bilang lu ikhlas. Akhirnya udah. Nah motor itu, gue ada salah satu event gue sendiri waktu gue acara Anif, klub gue Kimberly Family. Banyak lah yang nonton motor itu tuh. Motor itu nggak gua kontes, cuman buat pajangan aja. Oh, nggak lu kontesin? Nggak gua kontesin, cuman pajangan karena kan acara gua kan. Gua kan IO-nya kan. Nah, banyak yang nawar nih. Kejadian waktu itu ditawar 70 juta. 70 juta ditawar. Gua nggak mau. Gua tetap kekeh motor itu kalau nggak salah di angka 85 juta. Anjir. Udah, pulang nih. Tadi lu beli berapa waktu itu? Kalau yang merah 17 juta. 17 juta. Oke. Itu lo beli di mana? Gue dapat dari Blitar melalui kawan gue di Tasik. Jadi iya perantaranya anak Tasik. Oke, iya. Nah, terus. Udah. Gue pulang udah ya kan. Enggak jadilah. 17 ada yang nawar berapa tadi? 70 ya. Gue pulang, gue ya aktivitas lari-lari lah sama bokap sini bongkar mobil. Setiap ada ngobrolan serius, bokap gue nyinggung-nyinggung Mekah lagi. Wih, gue makin ini ya kan. Akhirnya namanya anak laki pertama. Gua dealin akhirnya 70 juta tuh. Gua dealin 70 juta. Gua bilang gua telepon maklarnya lah, perantaranya. Ya udah namanya ada salah satu Pak Haji lah daerah dekat rumah Bang Iwan tuh di Depok. Di Nanggung ada perumahan di situ. Gua anterin motor nih ke sana sama dia sama perantara gua. Sampai di sana motor gua bukannya deal 70 juta tapi ditawar 50 juta. Gue kecewa, gue cabut. Nggak sesuai. Iya, padahal motor gue udah dites, udah diapa dan gak ada minus gitu. Kecuali motor gue ada minus nggak sesuai dengan. Padahal itu orisinil kan? Semua? Iya, udah dites dan motor gue nggak, motor dipakai enak gitu. Akhirnya udahlah, balik gue kecewa. Nah, gue ada salah satu bos nih orang Medan, tapi dia kerja di luar di Kamboja. Suatu saat gue nawarin motor ke dia 2 unit. Dulu ada motor, kalau kita sebutnya di anak motor Sultan ya. Kalau Sultan tuh, Sultan tuh apa ya, orang-orang tajir lah yang hobi otomotif lah gitu. Kolektornya udah kolektor lah ya. Ada salah satu Sultan jual motor 2 unit. Dulu beli sama gue 150 2 unit. 2 unit 150. Ereking kan? Ereking. Dia bosen main Harley. Gue pengen beli part Harley ini dari Amerika langsung. Gue butuh duit malam ini juga. Kalau lu mau bayarin motor ini 80 juta gue jual. 2 unit itu, ya kan? Gue tawarin lah sama bos yang di Kamboja nih. Kamboja tawarin.
Udah ngomongin spek apa segala macem, udah mau maghrib tuh, azan maghrib. Tumben-tumbenan tuh ya, bini gue ngajakin sholat jamaah maghrib. Ya sholat jamaah yuk, gue bilang dong izin sama dia. Om, sorry om, saya izin ibadah dulu ya, gue bilang. Udah maghrib nih, istri ngajakin bareng. Sholat maghrib, gue ntar kita sambung lagi ya. Habis sholat maghrib, udah gue WA dia, oke om kita bisa teleponan sekarang. Telepon, gue ceritain deh spek 2 motor yang pego itu tuh. Dang, gue ceritain. Gue udah feeling dia mau lah motor itulah. Tiba-tiba dia ngomong gini, emang Om Arif kapan mau berangkatin orang tuanya ke Mekah, kata dia. Lah, dia tahu. Kaget gue. Iya. Itu dari mana? Gue bilang, enggak, dulu pernah cerita Om Arif katanya. Ya pengennya sih secepatnya om, tapi kalau motor merah laku, gue bilang begitu. Kalau motor merah laku ya secepatnya saya berangkatin. Terus kata dia, ya udah lupakan motor 2 itu, katanya. Lupakan motor 2 itu, saya ambil jagoannya Om Arif. Udah, yang bener. Tadinya yang merah sama yang mana? Tadinya gue nggak nawarin yang merah ini, enggak. Gue nggak nawarin yang merah. Dua motor bukan motor ini. Tiba-tiba dia ngomong begitu. Ini Allah udah kasih jalan ya kan. Akhirnya gue bilang, serius om ngambil yang jagoan saya? Iya, kata dia. Ya udah, ntar saya transfer. Tutup kan. Dia WA, udah saya transfer Om Arif. Gua cek yang banking, masuk berapa? Cepet. Gua pikir 70 juta mau ditawar ya kan, ternyata masih cepet. Nggak lama dia WA lagi. Tambahannya udah saya transfer lagi, gua cek lagi 10 juta masuk. 110 juta masuk. Gua udah nggak bisa. Udah. Gua bilang om, udah dulu, gua bilang det aja. Gua bilang sama bini gua, Bon, gue mau ke bengkel dulu ke anak-anak mau ngopi, gue bilang. Lu belum ngomong tuh? Belum ngomong, gue cabut ya kan. Gue ngopi, ngumpul sama anak-anak tuh, gue ngerokok, ngopi. Anak-anak bingung nih. Masih nggak nyangka ya? Iya, anak-anak bingung nih. Ini Om Arif tumben amat ya, biasanya dia paling rame ya kan, gue ngerokok, ngelepus aja. Gue cek lagi yang banking, iya benar 110. Mimpi nggak sih gue bilang iya. Gue masih belum kepikiran nih gue ngomongnya gimana sama orang tua kan. Gue bilang, gue cek lagi sampai mungkin gue 5 apa 6 kali gue cek tuh M-Banking tuh, tau gak lo, gila. Kayak mimpi, bener-bener kayak mimpi. Akhirnya gue telepon bokap. Tadi udah telepon, udah nama nyokap tuh. Ah enggak lah, nyokap pasti langsung kejar nih gue bilang. Dulu, itu posisinya bos lu itu tadi ya? Di Medan? Dia di Kamboja. Oh lagi di Kamboja, dia kerja di Kamboja. Nah akhirnya gue telepon bokap udah, wah bokap udah kejar-kejar lah. Iya bener, udah alhamdulillah apa segala macam ya kan. Akhirnya nyokap gue telepon tambah kejar lagi ya kan. Udah gue nggak bisa ini dah. Akhirnya gue pulang, gue ngomong sama bini gue. Rezeki banget. Iya, gue ngomong bini. Dia cuma ngomong, om, ini banyak banget. Saya kan terakhir tawaran 70. Ini rezeki kedua orang tua Om Arif. Mungkin melalui saya. Kasih yang terbaik buat kedua Om Arif. Sorry. Ya. Bos lu itu Muslim? Chinese. Itulah ya. Nah, makanya gue merinding nih, makanya gue bilang sama, gue juga. Iya itulah gue bilang gue akhirnya, ya itulah agama, suku atau apa ya kan. Bineka ketika kita baik, ya? Ketika kita baik, pasti semua agama ngajarin yang baik-baik lah, gitu kan. Akhirnya ya gue bilang sama bokap, cari yang terbaik. Kalau mau ke Kairo silakan Kairo. Gue bilang cukup nih ya kan, cepet aja coba 2 cukup lah. Tahun berapa tuh? Kemarin belum lama. Nah udah, akhirnya dia nanyain nih, udah dapat sebulan dia nanyain, kok belum berangkat katanya. Gue jelasin, om, dia kan Chinese nggak ngerti ya kan. Kalau mau berangkat umroh itu nggak semudah itu, ada prosesnya. Gue bilang ada manasik dulu, ngurus paspor apa iya. Akhirnya berangkat lah bokap gue. Saya berangkat, pulang nih bokap gue. Seminggu pulang bokap gue nyampe ke Jakarta, kejadian motor gue jual motor 150 juta. Itu lo udah 110 juta udah dahsyat ya, gue jual Air-King 150 juta. Allah balikin instan duit gue, tau gak lo? Gila gak? Gak pakai entar seminggu bokap gue turun, kejadian tuh motor 150 juta yang sempat viral nama gue. Gila motornya sekarang yang beli 2003, yang beli orang Medan tapi tinggal di Pekanbaru. Nah itu kenapa bisa sampai 150 juta, kenapa bisa gitu? Motornya emang kondisinya nos itu new all stock, jadi baru stok lama. Tapi nggak pernah dipakai dari tahun 2003 nggak pernah dipakai. Kejadian motor itu. Dan itu gue lumayan bisa ngebalikin duit yang gue pakai lah, keuntungannya gitu. Motivasi banget ya. Makanya ya apa ya filosofinya, kalau diambil ya jangan tanggung kalau mau orang tua. Lo mau bahagian orang tua ya
total aja ya. Iya. Ikhlas lah. Pokoknya kayak gitu-gituan nggak bisa dibuat-buat, nggak bisa. Itu benar-benar dari berarti hati. Itu nggak ada selang waktu sebulan? Nggak ada, seminggu bu, nyokap balik, kejadian motor 150 juta. Dan seterusnya, gila gue jual motor kalau ngikut kawan-kawan yang mungkin yang ngikutin Instagram gue sih gue sering upload lah jual motor 40, 50, 60, 70, bahkan 80 udah biasa. Makanya kalau dibilang berarti di Indonesia lu aja nih baru laku segitu mungkin. Nggak tahu dah. Pernah ada dengan cerita nggak? Ya terakhir kan ada salah satu artis yang katanya motor ditukar sama Mercy seharga 1,6 M. Saya ada Jigo ya. Si Jigo ya. Sempet ke tempat lu ya? Enggak. Gue baik sama dia dan dia 2 kali beli motor sama gue. Gue baik sama dia. Dia juga punya itu. Punya fans swap gitu. Iya, ya? ada. Oh ya, kalau itu kan maksud gue gini Rip, kalau dia kan oke, dia udah public figure lah, lebih gampang jualannya, terus enak lah juga sama temen, ya udah lo butuh gitu kan. Ini kan lo bener-bener usaha, lo niat baik buat orang tua lo segala macem, dan kejadian terus nggak lama diganti pula dan itu bertubi-tubi, lebih dari itu gue dapet. Dan gue dari nol berangkat, gue nikah 2016 sama Bokin. Dari nol, bener-bener dari nol, dan sekarang gue, ya lu lihat sendiri ya motor gue salah satunya ini yang legend lah, yang gue punya gitu lah. Ini ntar kita bahas, ini ntar dulu ngomongin Bokin, mobil lu. Bokin nggak, berarti dari awal lu mau nikah, mau Bokin nih nggak pernah masalahin nih. Biasanya kan soalnya kan banyak lah, taruhlah hobi apa gitu, izin dulu lah, ntar sama Bokinnya berantem. Sama Bokin nih gimana nih? Soalnya tuh bukan duit kecil loh, mobil lo tuh. Iya. Dari gue pacaran, gue udah komitmen, gue udah sering ngasih tahu sama bini, terutama yang masalah orang tua. Ini penting nih. Gue bilang sama orang tua gini dah, lu nanti bakalan cemburu ngelihat bagaimana gue sayangnya sama orang tua gue. Pokoknya ini lu pegang sampai seumur hidup lu nih, lu hidup sama gue, nanti lu bakal ada nanti cemburu. Karena gue, ya kalau dibilang terlalu berlebihan begitu gue sama orang tua, gue bilang. Tapi Bokin gue ya ngerti gitu loh. Berikut juga mau hobi, gue bilangin, gue ini hidup berkomunitas, ya kan. Dari OI sampai ke Ereking, tetap ujung-ujungnya komunitas juga. Gue hidup dari kawan, ya lo harus dukung gue gitu loh. Jadi jangan ada, semua yang gue lakukan itu lo harus percaya itu untuk kehidupan kita. Intinya itu aja, ngasih pemahaman. Jadi kalau gue beli kalau ya bukan cuma di otomotif ya, di hobi gue di Iwan Fals juga kan gue gila-gilaan. Gue beli kaset, beli piringan hitam, beli CD. Gue sampai sekarang masih suka ada paket datang, bini gue ya apalagi nih gitu. Iya, apalagi nih gitu kan. Tapi ya udah ngerti gitu loh, karena memang dunia gue itu. Jangan suka ngalangin itu gitu kan, ini dunia gue. Udah ada komitmen dari awal ya. Komitmen dari awal, dan pada tuh bini gue ngedukung habis apa yang gue kerjakan. Jadi jangan lu tutupin, mendingan lu ngomong dari awal pada. Terus juga lu kalau mau beli apa-apa, misalkan lu mau beli Ereking sama gue ya mahal gitu. Jangan nanya bini. Beli aja dulu. Beli dulu. Iya, beli dulu. Udah ada barangnya baru lu bilang. Lu lagi kalau mau beli Ereking nanya sama bini. Emang bini lu tahu Ereking? Kan enggak tahu. Yang tahu mendingan lu nanya sama tukang bengkel, mekanik, bener kan gitu. Ya kan? Apalagi namanya hobi kan? Iya, namanya hobi. Wah, gue gila lu. Gue yang beli Ereking ya, ada orang Semarang. Ada salah satu orang Semarang lah, pengusaha minuman di Semarang. Minuman, kalau itu apa, limun tuh apa ya? Oh ini ya kayak Orson gitu ya, limun lah, tapi yang langsung diminum tuh kan ada ya. Itu kalau motornya belum 5 di tempat gua ya, belum 5 nih, dia beli udah 5, belum diambil sama dia. Dan kalau misalkan itu motor itu mau dikirim nih, 5 biji, dia harus ngebebein bininya tuh udah jalan-jalan ke luar negeri lah, ke Bali lah, ke apa, ada yang begitu. Banyak. Marip, gua belum dapat lampu hijau nih dari Bokin nih. Motor titip situ dulu ya, gua transfer ke pool, kata dia. Ya udah, gua bilang. Oh, dia naruh dulu, ngumpet dulu, iya, sampai dia. Yang penting udah transfer ya. Restu, iya. Ya gitulah. Gila ya. Gue tuh dulu Rip, agak sedikit, bukan underestimate, agak sebel sebenarnya sama Ereking. Karena suaranya, udah gitu, namanya gue tinggal di komplek, kadang gitu kan. Apa sih ini motor nih, berisik banget. Tapi setelah gue kenal lo, gue lihat, gue ngobrol sama lo,
Oh iya, ini bukan juga cuma sekedar motor suara knalpotnya doang nyebelin. Ini ada filosofinya nih, nggak mungkin kayak gitu. Lu nilai positifnya lagi dan lu sendiri bisa hidup dari situ. Kalau mau dibilang gue bertolak belakang, gue jelas bertolak belakang. Ya, basic gue kan ya boleh dibilang aktivis sih enggak lah, cuman gue kan sangat peduli banget sama lingkungan. Nah, oh iya. Iya, cuman gimana ya? Gimana ya gue namanya hidup di situ, gue hobinya di situ gitu. Tapi selain itu banyaklah hal positif yang gue kerjakan selain setelah gue ngerusak itu gitu. Tapi sejauh ini berarti orang-orang nih, kita masih ngomongin ereking ya. Lu kan punya showroom ereking, bengkel. Teman-teman ereking tuh berarti biasanya mau jual datang ke lo gitu-gitu, apa lu hunting apa gimana sih? Nih hebatnya. Kenapa gue bisa sampai sebesar ini juga? Ini gara-gara WI juga nih ujung-ujungnya nih. Kita kan punya kawan seluruh Indonesia, ya kan? Begitu gue dapet info, gue masuk ke grup, misalkan motor itu ada di Blitar misalkan ya. Kan gue nggak percaya sama dia ya kan. Masa ya gue harus ke Blitar cuman buat kayak gituan doang gitu. Dulu gue hunting, naik turun gunung gue lah udah. Kalau Pulau Jawa mah, iya, Sumatera tuh sampai ke Palembang gua hunting. Cuman gue pikir begitu gua ada kaki-kaki, tapi kan gue nggak percaya juga sama mereka. Tapi gue punya kaki kawan-kawan OI di sana, di Blitar, ada motor di Blitar ya. Gue tinggal telepon ketua OI Blitar. Halo, ya siapa nih? Arif mana? OI Priuk. Wah, udah paham dah ya kan, Akhirnya ya udah, karena gue aktif banget kan di OI kan dulu kan. Nah, udah paham dah dia. Minta tolong transaksi ini bla bla segala macam, nanti anterin ke stasiun, paketin. Udah gitu nanti selesai deh, cuma minta tolong itu doang. Kalau kawan-kawan daerah kan, ya bantunya kan loyal bener banget. Iya. Siap. Nah, kekuatan gue punya titik itu di seluruh Indonesia loh. OI kan seluruh Indonesia. Lo mau barang di mana aja, gue ada kawan di situ. Gue ngelepas transaksi tuh enteng. Mau transfer tuh enteng. Walaupun gue misalkan di OI Blitar, gue nggak kenal sama dia, tapi ketika dia bilang dia ketua OI Blitar, udah gue pasti berani transfer ke dia. Itu salah satu link kuat gue di ereking. Berarti ada motor di mana nih? Lo suruh dia yang liatin apa gimana? Pertama kita bacain dulu dah. Dia kirim foto, video apa, udah mateng, baru kan ke transaksi kan. Berarti dia yang ketemu sama si penjual? Sama penjual. Gue transfer ke dia transaksi, baru dia ngirim proses pengirimannya ke. Dan motor-motor gue udah nggak ngeliat plat, mau plat mana aja. Kalau motor itu antik, orisinil. Nah, lu tahu itu orisinilnya tuh dari mana? Kalau umpamanya yang datang sendiri. Kan foto video aja. Oh gitu. Foto video. Gue kira si umpamanya di Blitar. Gue kira dia yang kan dia nggak ngerti juga. Dia nggak ngerti. Dia cuma sebatas nolongin gue transaksi aja. Jadi kalau fisik apa kita udah mateng dulu, udah matengin kalau udah mau transaksi. Nah, gue ini kejadian nih. Gue semalam telepon salah satu anggota OI di Surabaya, mau transaksi mobil nih gue nih. Mau transaksi mobil ya, mudah-mudahan kejadian gitu. Gue minta tolong sama kawan-kawan Surabaya. Misalkan gue kasih komisi lah, kejadian gue kasih komisi nih, misalkan GoPay atau kalau gue liat cuannya banyak gue kasih 1 juta kadang-kadang. Itu udah ribet dia tuh. Apa ini Om Arif? Lu mah gitu aja. Kalau lu nggak mau, lu kasih aja ke sekre. Gue bilang lu udah buat bakar-bakaran kayak apa, kumpul-kumpul dah buat anak-anak tuh. Makasih Om Arif, makasih orang kampung. Alhamdulillah ya kita nanam kebaikan, akhirnya dimudahkan gitu. Itulah OI ya. OI. Gila. Wah gila. Gue kalau ngomongin ereking sama lu bisa berapa puter nih? Berapa puter Tanjung Priok, buset. Nah, ngomongin, kita balik ke Bang Iwan ya sekarang ya. Lu kan lumayan. Pertama gue kangen sama dia, sumpah. Sama banget, iya. Gue kangen banget. Gue paling video callan doang sama dia. Om, sehat Om? Sehat dah. Lu udah berapa tahun, dari sejak kapan deh ngefans Bang Iwan deh? Gue sekolah tuh SMP di Tebu Ireng. SMP gue udah tahu dengar Kantata Takwa waktu di Senayan. Tebu Ireng mana sih? Tebu Ireng Jawa Timur. Oh Jawa Timur. Gini-gini gue santri. Santri gue gini-gini. Iya. 3 tahun gue di Tebu Ireng. Lulus di Tebu Ireng, gue ke Situbondo. Situbondo tuh Jawa Timur juga.
namanya Pondok Salafiyah Sapia Sukoharjo. Gue mondok 3 tahun di situ. Asli sini ya? Gue asli sini, gue lahir gede di Priok. Cuman lu di sana. Gue Badung, akhirnya lu mau mondok Anak apa mau muda nggak sekolah ya? gitu Anak ya muda, kan, anak muda, Priok, ya. anak Priok Iya. ya kan. Ya alhamdulillah gue Badung ya kan, akhirnya gue nyicipin pondok juga. Alhamdulillah gue Bandung. Gue baru denger tuh. Alhamdulillah gue Bandung. Gue dikeluarin dari sekolah, gue sempet SMP kelas 1 di salah satu sekolah SMP di sini, terus gue dikeluarin, nggak yang gimana lah. Ya suka sempet ngumpulin juga. Gue selain Iwan Fals banyak koleksi slam, band-band 70-an gue koleksi juga sama. Tapi Iwan Fals ini gue bukan sekedar suka, gue resapi gitu loh. Dulu ngumpet-ngumpet di pondok tuh denger musik tuh. Gak boleh kan? Gak boleh, ngumpet-ngumpet denger musik, apa Iwan Fals tahu. Dan gue belajar main gitar, tahu chord gitar A, C gitu tuh di pondok itu. Di pondok gue. Gitarnya dari mana? Ngumpet-ngumpet bawa. Oh. Ngumpet-ngumpet bawa. Jadi ngumpet-ngumpet bawa ya kan, taruh di mana gitu. Belajar di pondok. Nah, dulu anak muda gitu ya, harus ada genre ya kan. Harus ada genre. Oh, Iwan Fals di pondok gua dengerin itu tuh Iwan Fals kok ngeresep bener di gua gitu ya kan, ngeresep bener. Pulang lah gua Jakarta, udah lulus tahun 97, gua pulang ke Jakarta. Tapi waktu di pondok lu sendirian? Enggak, ada. geng-gengan. Gue punya kawan anak-anak Jakarta juga nih. Kebetulan sama gitu loh senengnya. Dia seneng di heavy metal. Dia seneng heavy metal dulu zamannya GNR, ya kan GNR. Makanya gue kalau sama GNR gue dalam banget gue. Nah, sama GNR kalau Indonesianya ya itu Iwan Fals sama. Belajar lagu apa, lonteku. Wih, cerita murah ini nih, gampang nih, cuman ini doang ya kan. Ini doang, lagu apa yang ya cuman 2 chord ya kan. Belajar. Nah, akhirnya gue pulang 97 gue balik ke Jakarta. Gue mulai ngejar Iwan Fals tuh. Mulai gue ngejar Iwan Fals. Konser tuh. Bukan ngejar konser, Iwan Fals ini di mana gitu loh. Oh gitu, iya. Gak lama almarhum Galang meninggal kan. Ya, 9 ya? 97 meninggal Galang. Dan gue tahu Iwan Fals itu tinggal punya rumah di Luinanggung. Gue ngejar ke Condet udah nggak ada tuh, Iwan Fals udah nggak ada. Waktu itu kalau nggak salah di Cipanas, Bang Iwan belum menetap di Luinanggung. Akhirnya 98 gue mulai ketemu Bang Iwan di Luinanggung. Itu berarti OI belum kebentuk ya? Belum 98 belum. Gue masih Fals mania, masih gila lah. Gue pokoknya atribut gue udah pokoknya Iwan Fals semua lah, badan gue lah. Pokoknya Iwan Fals aja udah. Nah, gue udah ngumpulin tuh kaset tuh. Dan gue ngumpulin kaset dari pondok gue udah beli. 91 Cikal keluar album ya kan. Gue udah beli gitu loh. Gue udah beli, kumpulin. 92 album hijau gue beli albumnya gitu loh. Beli, dan sampai sekarang kaset itu masih ada. Gue begitu. Jadi yang gue koleksi itu bener-bener kaset yang waktu itu album baru keluar itu gue punya kasetnya gitu loh. Zaman CD keluar ya gue beli. Dan gue cari Iwan Fals, bener-bener cari. Akhirnya 99 dikumpulin fansnya, katanya mau ngebentuk namanya OI. Oh iya. Gue dapat selebaran tuh. Karena lo aktif dan suka datang konser. Enggak. Waktu itu belum Bang Iwan masih masa-masa jarang konser kan. Enggak, waktu itu masih Bang Iwan masih ini ya, masih kan sempet ngedrop gara-gara almarhum kan. Dia bener-bener nutup diri kan, nggak mau, bahkan sempet Bang Iwan ngomong katanya nggak mau main musik lagi katanya gitu kan. Nah akhirnya Bang Iwan ngibur dirinya, gue kehilangan anak satu, gue akan bikin OI, dan itu akan jadi anak-anak gue banyak. Terakhir gue ngomong terakhir ketemu Bang Iwan sebelum OI terbentuk, Bang Iwan pernah ngomong itu gitu. Akhirnya dipanggil lah ke Luinanggung, fans-fansnya dia seluruh Indonesia datang sekitar 300 orang. Dan waktu itu berdirilah OI. Waktu itu OI masih bingung nih mau bentuk apa nih, mau fans apa ormas. Hasil silaturahmi itu kebentuklah OI itu sebagai ormas. Akhirnya dibuatlah ada RT apa segala macem, ada ketua, ada seperti ini. Rip, dari tadi lo ngasih lihat gua ini nih, Rip. Ini lo cari ini nih tuh. Dia tuh punya piringan hitam ya? Iya. Dan semuanya Serenade, Eksamasis, Wajib Belajar nih Bang Iwan cuman ada lagu ciptaannya. Di sini Bang Iwan cuman main harmonika, padahal lagu-lagu rohani nih, lagu-lagu rohani. Ini lu kejar ini setelah sekarang apa dari dulu udah punya? Dari dulu gue udah kumpulin, dan ada sebagian yang beli sekarang. Ada kayak sebagian. Misalkan gue makanya paling demen nih kalau ada kolektor,
gue mau nikah katanya. Wah, koleksi lu mau dijual ya? Udah gue borong ngomong gue udah BU. Lemahnya anak-anak kolektor kayak gitu kebanyakan tuh. Gue mau nikah, BU, udah gue bayarin. Ini masih bisa di setel semua? Masih. Dan ini bukannya CD, ini piringan hitam. Iya, piringan hitam. Ini piringan hitam. Dan ini nggak dijual umum waktu itu. Dia ini ada bacanya untuk apa namanya radio, untuk radio. Lu ngejarnya gimana nih? Ya main ke Jatinegara dulu main gitu. Bukan dapet di radio sih enggak. Gue main ke Jatinegara gitu apa. Ini enggak dijual umum. Sekarang sih keluar sih emang PH yang kayak apa namanya, ada beberapa album lah yang keluar yang Bang Iwan nama Musika ngeluarin PH-nya, tapi gue kurang tertarik. Gue lebih punya nilai ini gitu loh. Album KPJ juga lo punya ya? Kalau di kita para kolektor, ada yang bilang klimaknya di album Amburadul kayak Maing kemarin ya. Kalau belum punya Amburadul lo kayak itu. Tapi kalau gue pribadi, kalau PH lo belum lengkap, ya lo apa namanya ya belum klimak lah di situ lah. Lo harus lengkapin dulu PH lo baru lo bilang klimak. Kalau kaset lo masih bisa cari lah. Gue netralin. Mungkin versinya Maing kan sebagai yang aliran kasetnya. Betul. Gitu. Tapi Maing punya PH. Tapi nggak tahu dah gue lengkap apa enggak, gue kurang tahu. Tapi dia lumayan. Kemarin sih dia lebih nunjukin kaset sih. Kaset ya. Banyak banget loh dia loh, buset. Nih kayak Sumbang kayaknya keluar nih. Sumbang ada 2. Oh, ada 2 ya. Banyak yang ada 2 banyak. Ini kayak gini-gini masih banyak yang nawarin minta di Lego sama dia, minta dijual sama lu gitu. Kenapa koleksi kaset-kaset sama koleksi barang-barang Iwan Fals gue masih ada sekarang? Dulu kan kita lemahnya kalau kawan main ke kamar kita, gue minjem dong kaset ini. Gue jawabannya apa? Bapak gue aja minjem gak gue kasih, apalagi lo, gue bilang. Alhamdulillah sampai sekarang. Awet. Dan gue kalau misalkan kaset atau itu gue punya 2, 3 gitu berlapis-lapis karena buat spare. Iya, gue salah satu orang yang anti setel musik di digital. Gue pecinta karya fisik. Gue pecinta karya fisik. Di rumah gue tuh nggak pernah gue nyetel YouTube. Gue pakai sound gitu, gue nggak pernah, nggak mau, nggak dapet di kuping gue, nggak dapet di hati gue, nggak dapet. Gue beli fisik asli original, gue setel di player dan sound yang gue suka lah gitu kan. Dan gue suka barang-barang vintage. Ini dia nih fans yang benar-benar mendukung. Jadi lo mendukung karya si starnya itu deh, gila. Idolanya. Menghargai banget ya idolanya. No bajakan lah pokoknya ya. Pokoknya enggak. Jangankan bajakan, dibilang gue digital aja, MP3 aja gue nggak ada. Handphone gue kalau lu lihat, handphone gue nih 512 giga loh. Biasanya kan orang buat musik kan, satu pun nggak ada MP3. Handphone gue satu pun nggak ada MP3. Gue nggak suka dengerin musik di sini. Kalah gue. Ketika gue pengen nyetel musik, gue harus nikmatin musik itu. Gitu loh. Jadi gue ya harus di rumah. Di mobil pun begitu gue ada mobil nih, nggak ada gue colok USB gitu, nggak ada mobil gue. Harus ada CD atau tip, gitu. Baru gue dengar musik di situ. Ini baru nih. Jadi gue banyak lah kawan-kawan yang seperti gue banyak lah, yang kolektor dan ya itulah. Berarti ntar gue kalau bikin album tawarin lu Rip ya? Pasti gue beli. Jangankan lu ya, semua yang kemarin itu yang anak Oi bikin Oi Pes tuh, gue beli 2 lu CD-nya lu, 1 gue koleksi, 1 gue setel. Dan gue ya kalau gue denger nih, kalau hafal sih enggak ya, kalau ada setel nih, gue udah hafal sebagian gitu loh. Yang gue ada beberapa lagu gue suka gue hafal karena sering gue setel. Bayangin lu, bukan idola lu, kawan-kawan Oi yang apa namanya bikin difasilitasin sama BPP Oi sama Bayos sebagai ketum untuk bikin album. Ya itu kan karya cipta, harus dihargain kan, ya kan. Nah kita nikmatin. Dan tau sendiri Mbak Yos kalau bikin apa-apa kan dia mah serius. Dan gila itu ternyata sound sistemnya nggak kalah sama musika. Sound kualitas soundnya nggak kalah. Enak didengar enak. Oh. Aduh gila. Ini gua kesentuh nih Rip. Aduh ngopi ya. Kesentuh Rip. Gua sebagai musisi. Soalnya kenapa? Gua malu. Gua jujur. Gua tuh masih bisa dibilang pemburu gratisan juga. Gua jujur ya. Kadang anjir, gua demen ini nih, gak mampu beli fisiknya, mau gak mau nyari bajakannya. Malu gua nih justru sama lu nih. Malu, tapi buat pelajaran buat lu semua, mau jadi fans idola lu tuh harus total. Jadi kayak Arif nih, dia tuh total sampai dia bilang nyetel lagunya pun dia gak mau pakai digital tuh. Aduh gila.
Aduh, malu gua Rip. Gua pulang ah. Aja. Oke. Ngomongin karya, jangan ditanya deh lu Rip. Mantep dah udah. Sekarang gua mau nanya tuh, sosok Bang Iwan sendiri tuh di mata lu tuh gimana Rip? Lu udah dari lu SMP udah ngikutin dia sampai sekarang, sosok Bang Iwan sendiri gimana menurut lu? Dulu gue salah satu orang yang paling dibenci sama Bayos. Dibenci? Iya. Salah satu orang yang paling dibenci. Ketika ada konser tuh, gue yang paling dicari. Sorry. Lu masuknya sekarang Jakarta Utara? Gue anggota Jakarta Utara. Gue salah satu pendiri di Jakarta Utara. Pendiri? Bukan pendiri lah, gue salah satu motor lah di sinilah di Jakarta Utara. Nah terus sekretariatan pertama Jakarta Utara di rumah gue, di rumah ini, di sini sekretariatan Jakarta Utara dulu tahun 99. Nah terus kota bukan kelompok, sekretariatan kota Jakarta Utara di sini. Nah terus gue pernah jadi ketua Jakarta Utara satu periode. Iya, betul. Terus gue juga pernah jadi sekretaris saya Bang Haji Yunus di BPW DKI. Gue sekretaris saya Bang Haji Yunus. Nah, tadi lu bilang kenapa diomelin? Benci sama lo kenapa? Gue kan jiwa gue kan kolektor ya. Gue selain begini, gue banyak video-video Bang Iwan tuh lagi konser. Gue bawa handycam ya kan apa. Gitu. Itu kan nggak boleh. Iya. Nah gue bandel tuh. Suka lu upload? Enggak gue upload, gue koleksi, gue pendem. Gue punya video Bang Iwan tuh ada harddisk gue yang pertama 500 gue ada 500 giga. Itu hampir semuanya udah penuh. 500 giga loh, berarti 1,5 tera ya kan. Itu hampir semuanya penuh video Iwapala semua, video konser. Ketika gue jadi ketua BPKW Jakarta Utara, Bayos tuh mulai pendekatan gue dari hati lah. Ibaratnya Arif nih semakin diomelin, semakin jadi nih kata gitu kan. Akhirnya gue soalnya inget Rip, gue zaman gue awal-awal gabung tuh emang nama lo sempet gue paling males tuh sama Arif. Jangan dia boleh injek sini tuh. Iya, Bayos tuh ngomong itu tuh. Nah akhirnya ternyata gue nggak bisa dikerasin. Ketika lembut. Nah akhirnya gue mulai ngabdi buat OI. Ya akhirnya Bayos ya lo tau sendiri nikah gue aja Bang Iwan Bayos datang. Ini dia nih. Ya berarti fans Bang Iwan yang dia pas dia nikah datang Bang Iwan. Ya berarti kan ya nggak main-main, pasti ada hubungan ya kan batin yang baik antara bukan sekedar idola sama fansnya ya kan gitu loh. Ya alhamdulillah ketika Bayos rangkul gue baik dan gue bantu Bayos waktu itu buat OI lah. Gue tulus di OI waktu itu. Lo ngejabat ketua Utara satu periode. Habis itu nobor. Nah, lo pas ngejabat itu ngeorganisir mereka tuh ribut apa gimana sih? Gue termasuk dulu lagi OI Jakarta Utara terkenal. Wah, lo tau sendiri kalau konser ada periuk datang ya kan. Gue rangkul. Jadi lo OI. Iya, OI. Ternyata kawan-kawan Jakarta Utara itu nggak bisa diskokin langsung harus seneng sama organisasi, nggak bisa gitu. Jadi harus pendekatan dulu. Salah satunya ya waktu pas gue mulai ngejabat, gue ajak kawan-kawan beli nanggung. Dan gue ngirim surat resmi ke Mbak Yos waktu itu. Dan gue pengen ketemu Bang Iwan sama Mbak Yos buat ngasih ujangan lah buat anak-anak Priok ini. Biar semangat di OI, karena OI itu bukan sekedar Iwan Pales. Ada hal-hal baik di OI yang harus kita jalanin di situ program-programnya kan. Akhirnya gue ajak kawan-kawan, diterima dengan baik sama Bayos Bang Iwan. Nah di situ akhirnya gue puasin lah, ini dia dahaga dia tentang Iwan Pales, gue penuhin sama gue. Akhirnya dia mau bergerak. Emang harus lembut ya? Iya, emang harus lembut. Ternyata emang lembut. Kekerasan ketemu kekerasan nggak bisa. Jadi pokoknya kalau lu ambil kesimpulan, sosok Bang Iwan sendiri tuh lu anggapnya apa tuh Rip? Tapi enggak lo. Gue kemarin ngomong sama Bang Iwan. Gue bilang gini, setelah gue kerja sama Bayos ya, setelah gue sering kerja bareng sama Bayos ya di OI, gue lebih ngefans ke Bayos daripada Bang Iwan. Gak tau kenapa. Gue kalau ketemu Bang Iwan biasa aja lo, gue ibaratnya kan biasa lah, udah sering lah ketemu. Tapi ketika ketemu Bayos, gue bilang ini beda auranya gitu loh. Dan gue yakin dan gue percaya kata-kata orang tua, di balik suami yang sukses ada istri yang hebat. Dan gue percaya itu. Dan itu
gue alamin, gue ngelihat sosok dari Bang Iwan sama Bayos. Gue kalau kerja sama Bang Iwan ya, sama Bayos nih ya, bikin event lah dulu di Nanggung misalkan, ditempatin dah. Ini pot bunga di sini, ini di sini, ini di sini, di sini. Tiba-tiba gue lihat nggak pantas nih, pot bunga kalau sini ngalangin ini ya kan, gue geser. Dia datang, ngoceh dia. Siapa yang pindahin? Ini kan harusnya begini, ini ke Bayos kalau ngomong gitu kan. Gue diem aja begitu gue pindahin. Segitunya Bayos loh, kalau dia detailnya atau enggak. Dan Bayos kalau bikin apa-apa serius, dan gue sangat, ya gue kangen. Gue sekarang nih, gue kemarin Bayos loh. Gue bilang, Mbak, saya kangen diomelin Bayos, kangen disuruh-suruh Bayos, kangen disuruh. Sama lo sama gue, tapi gue ke Bang Iwan. Om, kangen dia diomelin Om. Iya, gue sampai kayak gitu loh. Karena ya tetap kalau Bang Iwan ya bukan gue udah kelima sama Bang Iwan, enggak. Maksud gue, lo udah sampai di mana lo nggak bisa ngomong kayak kata-kata lo nggak bisa. Nggak bisa. Udah pokoknya udah Bang Iwan ya segalanya lah. Keriting buat gue. Keriting gue berhenti Badung gara-gara Bang Iwan ya kan. Orang tua gue mungkin mungkin kebanyakan fans ya, anak-anak Oya atau Valesmania lah. Disuruh bapaknya masih ada bilang enggak. Iya. Tapi kalau udah Bang Iwan, lu ngapain lu sini ngopi sini, cus langsung berangkat. Gak ada. Lu gini enggak ada. Udah pokoknya mau setan jin apa kalau udah Bang Iwan nyuruh gue berangkat langsung. Gak ada bantah-bantahan. Tuh, gak ada tuh. Segitunya sama Bang Iwan gitu. Tapi itu sebenarnya jadi contoh. Kalau orang tua tetap prioritas. Cuman ya yang gue alamin itu gitu loh. Begitu. Nah, gue juga nggak tahu. Pokoknya intinya si Arif ini udah nganggap Bang Iwan tuh dia sampai keriting tuh. Keriting lo ngertiin sendiri deh masing-masing keriting gimana. Di belakang Arif sama gue ini, si Arif kan dia kolektor, dia main motor, dia juga sempet jual mobil juga ya, jual beli mobil ya. Dan di belakang tuh dia punya mobilnya Bang Iwan, dia berhasil dapet. Mungkin cuman lo kali yang punya, ya iyalah. Iya. Coba Rif. Lo gimana ceritanya Rif? Gila nih. Historinya gue nggak tahu, pasti udah macem-macem nih Bang Iwan pakai mobil ini nih. Mobil ini, gue baru mau ngomong mobil ini, gue udah merinding dong lo ya asli. Dan gue kalau pakai mobil ini nih, beda loh. Bedanya gimana? Makanya sangat jarang sekali gue pakai mobil ini. Paling kalau weekend aja, paling jauh Kelapa Gading lah gue pakai. Jadi kalau gue dapetin mobil-mobil yang lain yang punya Bang Iwan ya, mungkin nggak nyentuh ke hatinya kayak mobil ini gitu. Karena mobil ini boleh kalau penggemar Iwan Fals mungkin udah paham. Bisa dibilang gila-gilanya Bang Iwan dulu pakai mobil ini lah gitu ya kan. Kalau zaman-zamannya anak-anak gue sering lihat mantau foto-fotonya di Condet, di Cipanas gitu kan. Di Bintaro. Selalu ada mobil ini gitu loh. Bang Iwan pakai mobil ini, proses album dari Cikal, Orang Gila, terus Hijau. Mobil ini selalu ada gitu loh. Makanya ketika gue dapetin ini, kalau dibilang klimak ya sama Iwan Fals nggak ada klimaknya. Tapi ini puncak dari koleksi gue. Ini puncak dari koleksi gue. Bokap ngeliat mobil ya, bokap langsung bilang, gila ini mobil. Dan ini bokap berani bilang salah satu mobil Trooper yang masih orsinil, yang nggak terbaik sih enggak lah. Gue nggak berani bilang terbaik. Tapi ini masih berapa sih? 91. Iya. Kalau ngeliat fisiknya ya masih utuh lah, dari interiornya, eksteriornya ini masih utuh semua. Dan selain storynya, kalau emang gua kolektor juga, ini termasuk salah satu yang layak dikoleksi banget lah, gila. Lo apalagi ngeliat storynya ya yang kan? nonton nih mupengnya bukan main pasti. Gila. Heboh nih, gua nanti baru dapet nih, waduh heboh banget. Ini udah di lo ada berapa lama nih? Udah setahun lah, udah hampir setahun. Berarti yang kita ketemu di Bali belum tuh? Belum. Gila. Kondisinya emang oke, masih oke. Masih bisa dijak jalan ya? Sebagian masih cat, masih orsinil. List-listnya masih utuh, dalaman masuk. Bahkan kulit joknya, sarung joknya yang dulu Bang Iwan pakai masih nempel di sini loh. Sekarang udah gua karungin, udah gua taruh, gua simpen takut pada ini. Iya. Gua laundry, gua karungin, gua simpen dah udah. Sayang takut kenapa-kenapa kan, karena sarung jok itu legend banget. Sekarang beli nggak ada yang kayak gitu. Legend banget. Dulu Bang Iwan nyender ke situ ya. Singgah sananya dia dulu mobil ini. Gila. Ya sempet gue restorasi sih dikit-dikit kaki-kaki. Kaki-kaki gue ganti. Sekarang udah enak banget lah mesin. Gue
enakin lagi. Namanya mobil tua. Cuman mungkin lu jarang make, daripada lu make mobil kepikiran mulu gelisah kan? Iya bener, masih ada, kan? Rasa itu masih ada. Iya. Dulu Bang Iwan megang setir ini nih ya kan. Dan dulu kan Bang Iwan pakai sendiri, jarang pakai supir. Iya. Nyupir sendiri dia. Bang Iwan. Kalau nggak salah mobil ini tuh dia pernah cerita. Jadi dia bilang dia lagi susah konser waktu itu kan. Izin segala macem. Nah dia sama Pak Manto itu keliling Sumatera bertigaan pakai mobil ini kok. Iya. Ya dibilang dia kencing di sini gitu, dia tidur di sini. Dia sempat nyusruk katanya pakai mobil ini sama Manto katanya. Terus dia bilang ya emang niat dia baik gitu keliling Sumatera ya. Namanya Sumatera lo tau sendiri kan tahun itu kan. Ya alhamdulillah nggak apa-apa gitu. Gila. Cakep Rin. Saran gua mah Rin, rawat dari dah. Pasti gua rawat. Bahkan udah detailingnya udah gua dapetin, kayak misalkan ada yang ini yang udah rusak gitu ya kan, gua carinya tuh sekarang spare partnya susah, gua bener-bener sampai ke luar lah gua cari lah spare partnya. Aduh, gila, Rip. Kalau dibilang klimaks sih One Palace nggak ada klimaks. Nggak ada klimaks. Ntar apalagi gua entahlah apalagi lah gitu. Tadi lu bilang keriting, udah keriting dah, gua nggak tahu deh tuh gimana keritingnya. Gua tinggal satu nih, gitar Bang Iwan gua belum punya. Tuh ya, Bang Iwan tuh denger sendiri noh. Ntar tunggu pandemi latihan, ntar gua rayu-rayuin deh coba. Aduh, kangen gua Bang Iwan beneran asli. Sama Rit, nggak ada habisnya ya. Nggak ada habisnya ngomong Bang Iwan. Berarti selama pandemi ya paling lo nonton virtual ya, paling WhatsAppan sama Bang Iwan ya. Kita berdoa ya, masih mudah-mudahan bisa konser lagi ya. Bisa konser lagi. Soalnya beda kan sininya kan. Beda. Apalagi kita kan nyebutnya obat itu. Tahu sendiri makna obat ya kan. Semua yang gue datengin bilangnya obat. Obat loh. Gue sakit jiwa lah misalnya, sakit gelisah. Pikiran lah, gelisah apa segala macam. Pulang nonton konser kan kita enak lagi, kerja enak lagi. Bahkan gilanya kalau udah mania gitu ya. Itu sampai ke rumah tangga jadi enak loh. Sampai segitunya loh konser. Gila ya, dalam banget ya. Dalam banget ya. Iya. Maknanya sampai segitunya ketika kita pulang ya. Kita sama keluarga enak, kerja enteng gitu loh. Sampai segitunya konser. Ngopi Rip. Aduh. Tuh. Jadi si Arif King Priok ini selain dia rajanya Priok, bukan maksudnya rajanya motor erekring di Priok nih, siapa yang nggak tahu dia. Kalau dia bilang, lo nyari di Google, di Priok, nongol dia pasti. Terus sebagai fans Bang Iwan, dia punya mobilnya Bang Iwan yang dia pakai kemana-mana loh. Gila. Nggak ada habisnya, kalau ngomong tuh nggak ada habisnya ya. Nggak ada habisnya. Nah Rin, kita udah ngobrol dari tadi hampir sejam ya. Yang nyanyi ya sekarang ya. Urusan fales, Iwan aja fales. Oke. Jadi nomor 25.000 lah pokoknya. Apa lo lagu Bang Iwan apa yang kena banget di lo? Lagu satu lah kalau ditanya pasti. Lagu satu ya? Itu udah. Sedikit cerita kenapa lagu satu? Apalagi kemarin ya di saat gua keantem masalah, ya kan, masalah berat banget. Gua udah sempet koleksi. Ibaratnya kasarnya gua bilang, teledik lah apa segala macem lah gitu lah. Gak tau kenapa lagu saat itu kan lagu pertama di album Hijau kan. Tadinya gue udah nggak peduli lah sama itu lah. Gue bilang udah urusan Iwan Fals sudah bullshit lah semuanya lah. Gue masalah gue terlalu berat lah. Dan emang ada hubungannya sama itu gitu loh. Nggak kerasa, nggak tahu kenapa tiba-tiba gue pengen nyetel CD itu lagu satu. Gue setel. Di situ gue merinding, gue sempet nangis di situ. Wah gila nih lagu. Padahal gue udah sering lah ngeresapin lagu itu ya. Tapi ketika kita ada masalah denger lagu itu, wih itu sampai ke dalam banget gitu loh. Dan akhirnya lagu itu yang lagu sering gua puter, sering gua nyanyiin, nongkrong apa, lagi sendirian, lagi di kamar, lagi main sama anak-anak, selalu ada lagu satu. Dan kawan-kawannya biasa udah paham tuh. Arif ya kalau gua ada di nongkrong di kafe mana gitu. Lu lagu satu udah gitu. Emang lagu favorit banget. Nyanyi nih. Oke, siap. Gua ada ini nih. Apa tuh? Kaos nih dari kawan dia biasa. Katanya mau kenang-kenangan. Fans lu juga katanya. Siap. Kaos katanya. Gua pakai langsung. Iya, pakai. Ini Face King kan ini apa namanya?
komunitas ereking mana nih? Ya dari kawan klub gua juga di Priuk. Dia emang main kaos dia. Emang main kaos. Kaosnya enak. Siap. Dia emang minin kualitas ya. Gua double dulu aja. Double aja. Tuh, Pesking. Mantap. 135 cc, cc-nya Ereking 135. Oh, gitu. Iya. Tapi ada yang lain nggak sih? Ada. CC-nya? Apa Bukan semuanya Ereking, ada RX 125, ada RX 100. Tapi Oh. kalau yang King semua 135. Oh. Ayo nyanyi. Siap, yuk. Nyanyi nih. Lagu satu ya. Lagu satu ya. Nih, gue nyanyi lo diringin sama pemain bassnya Bang Iwan lo, ikan main dah. Jawab waktu seperti karang tenanglah, seperti karang tenanglah, seperti karang tenanglah, seperti karang tenanglah, seperti karang tenang, tenang, tenanglah sayang, semuanya sudah suratan. Tenang, seperti karang, bintang-bintang jadikan hiasan. Ini tuh lagu satu tuh gila ya. Kan main dah lagu satu. Black ya. Aduh. Hampir bergelinang air mata nih. Iya. Iya, nambah dikit. Ini brother gua Ardi Siki, Instagramnya juga Ardi Siki. Nanti bisa di-follow, nanti gua share di Instagram gua. Iya. Nanti kawan-kawan Ereking juga yang suka-suka Iwan Fals, yang suka-suka musik harus kalau kata Raya di-subscribe ya. Harus di-subscribe YouTube-nya ya. Lonceng karena nanti banyak dia bakal nyamperin kawan-kawan kita ya, yang teman-teman OI semuanya tadi samperin satu-satu. Oke. Gua thank you banget nih. Lo udah mampir ke tempat gua. Kita bisa paling enggak niat gua kan Silaturahmi. Kita belum boleh konser ya. Ngobatin paling enggak lah lo ketemu ya kan. Gua thank you banget. Terima kasih Arif King Priuk. Gua bisa datang sini, kita nyanyi bareng, ngobrol bareng dari mulai bahas hobi lu motor Ereking sampai koleksi-koleksi tentang Bang Iwan Fals. Mobilnya loh cuma dia yang punya. Terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe channel gua. Nanti juga gua nggak tahu bakalan datengin siapa lagi. Terima kasih lagi sekali lagi buat Arif. Sama-sama. Salam oi pokoknya. Pokoknya oi lah. Nah. Oke, sampai jumpa. Ya. Ampatin harga habis.